sekitaran itu. Kemudian area jenuh kita tandai maksimal di 26.35. Dalam perjalanan candlenya pergerakan ini sempat koreksi naik kecil, kemudian pada akhirnya kembali turun. Target 1 dan 2 tercapai dengan baik, bahkan lebih. Sementara posisi buy jauh dari yang kita tempatkan, sehingga masih tidak tersentuh di sana ya, masih jauh sekali. Terlepas dari benar atau tidak dalam kita menganalisa kembali bagaimana strategi kita menghadapi kondisi saat yang kita analisakan berbeda. Bagaimana tingkat kecemasan kita saat punya posisi kemudian ternyata marketnya berbalik. Nah, itu yang paling penting, bagaimana kita menghitung pergerakan, bagaimana kita membaca area pentingnya sehingga nanti ketemu kemungkinannya. Kemudian kita juga menentukan di mana kira-kira nanti kita melakukan recovery. Paling tidak bisa menutup kerugian dan bahkan bisa mendapatkan lebih dari profitnya. Satu pair utama atau gold kemarin kita bisa maksimum di hari Jumat. Bagaimana dengan yang lain? Euro bagaimana? Euro kita perkirakan juga masih akan bergerak naik dengan simulasi. Saat dia turun, kita coba simulasikan akan koreksi dulu sampai di kira-kira area warna orange, kemudian mantul dulu. Setelahnya baru kembali turun ya. Dengan catatan di area ini tentu ada pantulan. Kalau ternyata tidak ada pantulan, tidak ada konfirmasi, maka bisa jadi akan bergerak turun lagi. Sampai di mana? Sampai di kira-kira warna orange berikutnya. Fokus kita ke sell sampai sebenarnya di sini. Sehingga kita sell tempatkan agak tinggi sampai di target. Satu target tercapai, di situ tidak ada tanda-tanda pembalikan. Itu artinya masih berpeluang berlanjut ya. Sampai di mana? Tentu sampai di titik level berikutnya ya. Kita tempatkan target masih cukup tinggi dari levelnya sehingga bisa tercapai dengan baik. Kemudian di pound sterling ya, di pound sterling sama. Di pound sterling kita perkirakan turun dulu sampai di area ini ya, sebagai tanda. Sebagai area untuk menguji kekuatan bearish. Karena itu ketika kita menempatkan posisi sell, target kita di sekitaran ini. Sehingga apapun yang terjadi, kalaupun berbalik naik, tidak menjadi masalah karena target yang sudah kita siapkan sudah tercapai. Kemudian setelahnya baru kita menempatkan posisi sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan di levelnya, kemudian bagaimana konfirmasinya, kalau sudah terpenuhi kita bisa masuk lagi dengan menempatkan entry point kita. Pound sterling juga kita bisa maksimum. Jepang yen, pound sterling, Jepang yen bagaimana ya? Pound sterling, Jepang yen kita perkirakan akan bergerak naik dulu, dan kalau nanti ternyata turun kita uji begini, koreksi dan kembali turun. Kemudian real time-nya sempat bergerak turun. Di sini ada area sebenarnya kita tidak menandai untuk menguji kekuatan bearish. Kalau tidak bisa ditutup lebih rendah, bisa kembali berbalik naik. Kembali ke strategi kita. Apakah kita menunggu atau kita recover? Kalau kita recover, maka di jarak 250 kita sudah bisa recover di sana. Dan tentu bergerak makin tinggi makin bisa menutup kerugian. Kemudian dari sisi atas tidak ada petunjuk untuk berlanjut, kemudian tiba-tiba jadi merah. Nah, tentu ini bagian dari bagaimana kita menempatkan entry point-nya. Apakah menunggu candle itu sempurna terbentuk ataukah kita menggunakan pendingnya? Sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk entry point-nya. Kalau kita pending bisa masuk duluan, kalau enggak kita nunggu ini baru sell sesudahnya.
Nah, kemudian kita lihat sisi sebelah kiri, kita lihat daily range-nya. Maka kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, tetap saja kita bisa mendapatkan potensinya ya. Dari sell-nya dapat, dari buy-nya juga dapat. Oke, itu kira-kira di reviewnya. Mudah-mudahan teman-teman hari Jumat kemarin juga bisa maksimal ya, sehingga bisa buat akhir pekan. Kita mengawali dari analisa lagi di XAU hari ini. Kita lihat di monthly-nya. Di monthly-nya ada momentum bullish yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda pembalikan untuk monthly-nya. Dengan demikian meskipun nanti turun, tetap saja masih didominasi oleh bullish. Karena posisi saat ini sampai detik ini kondisi bullish masih cukup tinggi, sedangkan untuk nanti bergerak turun sepanjang ini tentu ini di awal pekan terlalu kecil ya, sehingga kemungkinannya tetap didominasi warna hijau, hanya ada koreksi, ada rejeksi di atasnya. Kemudian kita coba turunkan di awal pekan, karena ini awal pekan juga di weekly kita lihat satu pekan yang lalu. Satu pekan lalu didominasi oleh bullish, tidak ada tanda pembalikan, yang ada adalah rejeksi ya, rejeksi kecil. Dan itu juga perlu dipertimbangkan. Di H4 kita lihat dulu. Di H4 ada beberapa penolakan. Mulai dari sumbu yang panjang, kemudian mulai ditutup lebih rendah lagi, dan seterusnya menjadi warna merah ya. Maka di H4 ini ada kecenderungan koreksi. Sekali lagi tadi bisa juga nanti akan koreksi, namun tetap didominasi oleh bullish secara umum. Kita kembali ke H1 ya, time frame utama kita. Kita lihat saat ini sudah mulai memerah ya, sekalipun ada lompatan kecil tadi sudah ditutup. Kemudian kita akan coba untuk menarik garis area pentingnya. Kita juga akan menarik seperti ini untuk nanti kita cari di mana kira-kira menempatkan entry point kita. Kemudian untuk daily range-nya hari ini kita perkirakan di kondisi normal kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini, sehingga kalau bergerak turun nanti kemungkinan sampai di kisaran ini. Kemudian kita menguji kondisi turunnya ya, apakah nanti akan kuat atau tidak. Itu sekarang berada di area koreksinya. Kemudian nanti kita akan uji di situ apakah nanti ditutup lebih rendah atau tidak. Kita manfaatkan peluang berbaliknya, kira-kira seperti ini. Sebenarnya ini trennya adalah tren turun ya, mulai kecenderungan turun, hanya saja nanti diuji di sini. Kalau ini tidak bisa lebih rendah, maka bisa kembali memantul lagi seperti ini. Kemudian akan membentuk swing yang baru, dan jika tidak bisa ditutup lebih rendah, kemudian swingnya akan juga membentuk yang baru, akan kembali bergerak naik. Ini simulasi yang pertama. Kemudian nanti kita simulasikan ketika dia break dari supportnya. Nah, kita manfaatkan dulu untuk entry point pertama. Entry point pertama kita tempatkan di kisaran 2657 untuk posisi buy-nya. Buy-nya kita tempatkan di 2657.22. Sementara untuk target kita tempatkan di kisaran untuk target kita perkirakan di 2663. Berikutnya nanti kita tempatkan lagi di
mendekati swing yang kita buat di kisaran 2671 ya, di kisaran 2671 cukup. Oke, sambil nanti kita menguji di area resistennya 2663.66 ya. Kemudian selanjutnya di target yang kedua di 2671.09. Area jenuh untuk hari ini, jenuh beli kita perkirakan maksimal di sini, sehingga kalau saya tarik garis kira-kira berada di 2682. Ini berada di jenuh belinya. Silakan nanti dilakukan pengujian. Dan dari sisi bawah, jika ditutup lebih rendah, tentunya kita juga akan melihat, kita bisa manfaatkan dulu dari posisi yang terdekat dari runningnya. Kita menempatkan dulu untuk sell-nya, manfaatkan yang terdekat di 2649.39 dengan target yang terdekat berada di level psikologisnya di kemarin di bawah di kisaran 2643. 643.15 dengan target berikutnya kita akan targetkan lagi di 2635 ya, 2635, dan area jenuh jual kita perkirakan sampai di sini ya, di 2625. Ini target yang kedua di 2643.15 2635 di 2635.68. Dan target terakhir atau berada di area jenuh berada di 2625. Ada pertanyaan yang kadang menggelitik ya buat teman-teman, itu kenapa ngambilnya buy dan sell ya, berarti tidak jelas, artinya ragu dalam kita menempatkan. Makanya sebelum kita melihat dari analisa, perhatikan penjelasannya. Kenapa kita menempatkan di situ? Ya, kalau buy sell gampang saja gitu katanya. Berarti benaknya tidak ketemu, otaknya belum sampai ke sana. Yang kita maksudkan begini bukan langsung buy dan sell begitu dua-duanya, enggak. Ini kan kita membaca simulasi, kita membaca kemungkinan. Jadi kalau misal, jadi tipenya misalkan orang yang trading atau entry dengan melihat konfirmasi, artinya kita tunggu sampai nanti di area di sini break apa enggak, atau memantul. Kalau break kita bisa menempatkan sell di situ atau di bawahnya, silahkan. Yang penting konfirmasinya ada. Bukan terus semuanya dimasukkan begitu. Yang kedua, kalau simulasi pertama tidak terpenuhi, ke pasar itu kan berpotensi dua-duanya. Ya, tidak usah kita, oh ini naik, pasti naik. Tidak ada begitu. Pasar itu sekalipun kita analisa sehebat apapun, potensi berbalik itu selalu ada. Karena tidak akan pernah bisa kita mengontrol marketnya. Ada psikologi pasar yang kita tidak tahu bagaimana proses terjadinya transaksi di pasar besar. Karena bisa jadi ada big player muncul, kemudian muncul lagi big player lagi yang dengan arah yang berbalik. Jadi tidak menjamin
analisanya begini akan go to the moon. Misal, kembali lagi ke tipe trading kita. Kalau kita harian mau cari yang targetnya di 3000 ya enggak nyambung. Jauh sekali. Ada pergerakan-pergerakan normal yang sehari-hari itu terjadi atau sehari-hari itu selalu ada, selalu mendekati area-area yang ya di situ-situ aja, dan hanya kondisi tertentu yang pergerakannya itu signifikan. Dalam kondisi normal ya begitu. Kalau tidak percaya silakan diuji tiap hari analisanya. Nanti kita sekitaran begitu, naik dan turunnya. Itu kalau harian. Kalau nanti swing beda lagi. Sehingga ini simulasi itu terjadi dengan syarat. Syaratnya misalkan di bawah itu terpenuhi. Tidak terpenuhi berarti berpeluang memantul. Memantul itu kita bisa menunggu break juga di situ, bisa menunggu di situ, bisa menunggu lebih dari setengahnya, bisa menunggu breaknya. Ya kan simulasi itu bisa saja semuanya kita lakukan. Yang penting kita punya teknik sendiri ya. Bukan buy dan sell. Kalau buy dan sell begitu, begitu buy kena, sell kena, tuh kan bongsor gitu. Itu kan jadi boncos ya gitu katanya. Kalau belum siap semuanya, kalau kita analisa marketnya bergerak turun, kita sell, kemudian ternyata berbalik naik, selama kita tidak punya skill untuk mengatasi, membatasi, melakukan recovery, ya percuma. Analisa hebat pun tidak akan bisa bertahan kalau kita tidak bisa manajemen risiko dengan baik. Oke, mungkin itu sebagai tambahan ya. Kita bukan menyalahkan siapapun, tapi bagi mereka-mereka yang belum sampai ke sana, lebih baik perbanyak dengan latihan dulu sampai betul-betul bisa mengukur diri. Artinya bisa mengukur diri itu kalau kita sudah dengan cara kita, dengan teknik kita, strategi kita bisa mendapatkan target yang kita harapkan, minimal mendekati, dan itu ada periode tertentu yang kita jadikan sebagai barometernya, maka itu minimal menjadi acuan kita. Selama itu tidak terpenuhi berarti belum bisa. Kita latihan demo aja tidak bisa konsisten, apalagi pakai real dengan psikologi yang cukup tinggi nantinya dengan tingkat kecemasan yang luar biasa. Oke, mungkin itu. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa membuka diri jauh lebih luas dalam dunia trading. Tidak semudah yang kita pikirkan ya. Terlalu banyak hal yang harus kita jalani dan harus kita pecahkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.